Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufalis dengan NIM 2410817110004. Di sini saya akan membahas tentang loket ya. Di sini dalam proses pengembangan aplikasi itu sering menghadapi error yang nggak terlihat secara langsung. Jadi pemahaman yang terjadi di dalam aplikasinya itu butuh kayak tools gitu. Salah satu toolsnya itu adalah Locket. Nah, Locket itulah salah satu fitur di Android Studio. Itu gunanya itu menampilkan log aktivitas sistem dan aplikasi yang biasanya itu digunakan untuk debugging. Jadi Locket itu fitur yang untuk menampilkan berbagai aktivitas yang terjadi dalam sistem maupun aplikasi. Itu melalui loket itu dapat dilihat pesan, informasi, hingga error yang terjadi selama aplikasi itu masih running. Oke, ini tadi apa loket saya sudah sebutkan tadi. Nah, lalu untuk loket itu sambungan CCTV aplikasi. Kenapa begitu? Secara sederhana nih, loket itu kayak diibaratkan itu seperti CCTV pada sebuah aplikasi. Jadi semua aktivitas itu terekam di dalamnya, mulai dari proses normal hingga misalnya sehingga terjadi kesalahan itu terekam. Jadi misalnya kita melihat loket nih, dapat diketahui apa yang sebenarnya behind the scene aplikasi tersebut. Nah, lalu next fungsi loket itu ada 3 di sini sesuai PPT. Ada debugging error, monitoring aplikasi, dan menampilkan pesan developer. Jadi loket itu memiliki fungsi utama. Jadi kalau menemukan error atau debugging error itu jadi anggapannya kayak menemukan error atau bug dalam aplikasi. Kemudian monitoring aplikasi itu memantau aplikasi secara real time. Lalu menampilkan pesan developer tadi saya jelaskan itu buat membantu proses pengembangan. Oke, next. Jadi di log itu ada level lognya. Pertama ada verbose. Itu mulai dari verbose itu sebagai informasi detail sampai error. Jadi v verbose, d debug, e info, w warning, dan error. Jadi mulai dari verbose sebagai informasi yang paling detail hingga error yang adanya kesalahan yang serius. Jadi biasanya lah developer itu fokusnya pada level error dan sama warning untuk melakukan debugging. Oke, untuk materi sini mungkin saya lanjut ke praktek. Oke, saya akan melakukan praktek pada tugas kayak saya kemarin tentang praktikum tentang membuat app Dice atau aplikasi dadu pada praktikum kemarin. Nah, pertama di sini ada ya main activity saya. Di sini tambahkan saja di sini tambah saja lognya, import aja lognya, import.android.adel. Salah. Masalah saya tipe ya. Nah, sudah. Oke. Kemudian pada bagian super concrete di sini tambahkan ini. Tambah log detik d kurung activity salah activity dijalankan. Oh, ini typo.
Nah, sini ada tag dan SQ-nya OnCard dijalankan. Jadi log di ini adalah debug lognya. Kalau main active ini tagnya itu penandanya, sedangkan OnCard dijalankan itu adalah isi pesannya. Oke. Jadi kemudian di sini oke, kemudian di sini di bagian Fun Dice Roller App itu tambahkan lagi tambahan baru di sini kira-kira ya. Oke, log titik D kurung dice up log D. Oke, dice up tambahkan lagi sini composable dijalankan. Oke. Oke. Kemudian next ini di bagian cari button on click. Nah, di sini itu tambahkan aja lagi itu sebagai penanda. Salah saya typo. Sorry. Select D kurung dice result kurung pesannya jatuh satu. Misalnya kita ingin melihat nah, oke. Sudah. Kemudian next lagi ini tambahkan juga, ini optional aja sih, tapi boleh aja pelengkap. Sini tambahkan juga log titik D tambahkan teks. Nah, oke. Jadi mungkin sini dulu. Oke, kemudian di sini buka loket di fitur di sini loket. Nah, loket sini. Kemudian bagian atas loket ini cari ketik aja. Guys, misalnya tadi ketik aja tadi mungkin di sini kenapa gak jalan karena di sini saya masih belum menghubungkan dengan HP saya dulu, jadi saya hubungkan terlebih dahulu. Oke. Nah, sudah. Ini akan mulai. Kita run aja. Oke, ini run aja. Mungkin ditunggu ya, masih Great Boy running. Mungkin saya buka dulu. Mungkin agak lama ya. Oke, di sini sudah terang ya aplikasinya. Nah, di sini. Jadi di sini. Nah, saat saya klik. Nah,
ini akan menghasilkan di sini. Jadi dice result hasilkan dadu 1 1. Coba saya lihat di sini roll the dice. Nah, dice resultnya dadu 1 5, dadu 1 sama dengan 5, dadu 2 sama dengan 3, 5 dan 3. Oke, dice lagi. Apakah benar? Ini 6 dan 3. 6 3. Ya. Jadi ini seperti pemantauan CCTV ya. Kayak perekaman gitu. Jadi kenapa ini hanya tampilkan dice result? Karena saya sudah filter ini. Coba kalau kita ubah ke main activity. Nah, beda lagi kan? Nah, beda lagi banyak. Jadi kalau saya cabut, oke. Nah, jalan. Mungkin saya klik. Nah, kenapa gak ada? Karena ini cuma khusus main activity aja. Coba. Nah, banyak kan? Nah, saya menjalankan aplikasi, saya sendiri, jalan. Nah, coba saya klik. Nah, klik lagi, klik. Nah, jadi selamat Anda dapat double di sini. Kayak lagi klik. Nah, jadi ini lebih seperti kedebugging bagaimana aplikasi ini sedang berjalan itu. Jadi menghubungkan dengan ini. Oke, mungkin penjelasan saya seperti ini. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf ya. Oke, bye. Oke, di sini saya akan membahas tentang salah satu fitur simple atau fitur yang mungkin mudah dipahami. Ini adalah window ada di sini. Nah, window di sini terdiri dari layout, active tool window, editor tab, notification process, dan log tutorial. Yang dimana di tiap-tiap ini pilihan fitur terdapat lagi fitur lagi atau nested. Di sini ada lagi, sini lagi. Mungkin saya akan membahas tentang beberapa segelintir fiturnya saja. Mungkin kalau fitur semua mungkin nggak terlalu terpakai banget ya. Mungkin yang sering pakai aja. Oke, pertama window pertama ada layout di sini ada versi default dan custom. Nah, ini default. Nah, coba kita ke layout lagi. Mungkin di sini nah, mungkin kita di sini ini kan default. Tapi misalnya kita ubah dan lagi misalnya XML ya, misalnya di sini res variable kan oh ini kompos ya, XML sini. Nah, mungkin di sini kita ambil, kita ubah layoutnya di split right. Nah, di sini kan layout berbeda dari default tadi. Ada 3 di sini, ada struktur foldernya, kemudian ada main activity dan backup XML. Mungkin untuk misalnya ingin men-save layout ini, save current layout as new, misalnya ini sini 3 window 3 split. Oke, save. Maka akan tersimpan sebagai template. Nah, 3 split. Kita coba ke default. Nah, default seperti ini. Kalau ya di sini ada 3 split, play. Nah, ini dipisah. Oke. Custom. Oke. Ini default. Oke, lanjut ke active tool window. Ini last tool window. Nah, ini artinya sebelumnya, artinya window yang terakhir terubah gitu. Kemudian contoh sini. Oke.
Oke, lanjut. Di sini ada window active tool window. Nah, di sini ini kayak pusat kendali windownya gitu, yang aktif pas lagi dia ditampilkan. Jadi di sini kalau ini lebih ke arah bagaimana window-window itu ditampilkan. Editor tab itu bagaimana menampilkan mengelola file-file codingan itu dibuka. Misalnya ini kan ada beberapa file codingan yang perlu dilihat dalam satu window gitu. Jadi bisa di split itu. Makanya di sini ada split right, split down. Itu tergantung ingin seperti apa. Nah, split right split down ini melihat dua file codingan secara bersamaan. Itu split right itu melihat satu di kiri, satu di kanan. Kemudian ada close alt tab. Close alt tab ini untuk file untuk menutup semua tab sekaligus, itu close alt tab. Kemudian untuk pin tab, sebenarnya pin tab sama on pin tab ini sebenarnya untuk menyematkan aja sih tabnya tuh, tab splitnya tadi. Kemudian lanjut ke fitur notification. Fitur notification ini nyambungnya ke notif HP sih. Jadi ini fitur khusus pada Android Studio. Jadi ini fiturnya lebih ke arah mengelola munculnya notifikasi seperti pesan Gradle, sinkronisasi finish atau update plugin gitu. Jadi bisa memilih close A, misalnya untuk membersihkan semua pop up itu, notifikasinya itu mau dibersihkan, atau ingin membersihkan pertama aja gitu, notifikasi pertama. Kemudian ada proses ya. Proses ini untuk memantau apa yang sedang dikerjakan oleh Android Studio di background misalnya show gitu. Nah, di sini biasanya auto show bisa aja. Nah, karena sini saya tidak memakai apa-apa dulu belum, jadi gak ada kelihatan. Jadi misalnya jika Android Studio ini lambat, jadi bisa aja dicek fiturnya show apakah ada proses yang berjalan seperti mungkin misalnya import Gradle building. Nah, itu satunya. Itu contoh satu proses kayak import Gradle building. Nah, gitu. Mungkin kalau ini sih sebenarnya ini lebih ke Locket tutorial. Ini project saya, nama projectnya, yang dimana ini menunjukkan proyeknya itu ada di jendela atau window utama yang dikerjakan nih. Jadi ini utama ini, jadi nama proyek lainnya itu akan muncul di lain, jadi bisa pindah-pindah antar proyek. Jadi misalnya aku ini sebenarnya saya single window si screen share-nya. Jadi misalnya kan ada window project. Pertama ada window modul 1. Lalu ada window project modul 2. Jadi di sini ada ketahuan dua buah. Jadi yang mau mana untuk ditampilkan utamanya, misalnya mau modul 1 ditampilkan, maka conteng modul 1 di sini. Semisal ya, kalau mau modul 2 ditampilkan utama, maka modul 2. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf atas segala kata atau kekurangannya. Sekali lagi, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Perdana dengan NIM 2410 8172 10027. Di sini saya ingin menjelaskan dua menu fitur yang ada di Android Studio. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, di sini saya sudah membuka file codingan dari tugas praktikum sebelumnya, dan untuk video ini saya membuka file XML. Langsung saja kita masuk ke menu fitur yang pertama, yaitu Resource Manager.
bisa kita lihat di sini itu ada 6 tab. Yang pertama itu ada tab drawable. Saya akan menjelaskannya. Jadi untuk tab drawable itu di sini tempat menyimpan berbagai aset visual kita. Bisa dilihat sini saya ada menambahkan aset dadu dari dash 0 sampai dash 6. Lalu di sini ada IC launcher background dan IC launcher foreground. Ini itu fungsinya buat icon aplikasi. Nah, tombol di sini ada tombol refresh. Itu gunanya kalau misalkan kita ada nambahin aset terus belum muncul, kita bisa nekan tombol ini refresh, siapa tahu muncul gitu. Lalu di sini ada tombol plus untuk menambah. Nah, di sini ada drawable resource file, ini untuk menambahkan gambar dengan XML. Lalu di sini ada image asset, ini untuk nambahin icon aplikasi kita. Lalu di sini ada vector asset, ini untuk menambahkan aset-aset yang memang sudah disediakan oleh Android Studio. Ini ada banyak sekali aset-asetnya yang seperti ini. Lalu yang terakhir itu import drawable. Nah, kalau misalkan kita ada membuat aset lalu kita mau menambahkannya ke sini itu bisa. Jadi itu ini buat ngambil aset dari file lokal kita. Masuk ke tab selanjutnya yaitu color. Di sini itu untuk menyimpan berbagai daftar kode warna. Kalau kita tekan tombol plus untuk color resource file ini, kita ini untuk misahin misalkan kode warna tema utama sama kode warna yang satunya gitu, jadi biar beda gitu. Nah, kalau untuk color value itu buat nambahin file yang buat nambahin kode warna yang ada di file ini. Misalkan kita mau nambahin warna putih, kita tulis namanya sini putih, lalu kita tambahin aja kode warnanya apa gitu. Nah, selanjutnya di tab layout, di sini itu untuk melihat preview dari layout kita seperti apa. Misalkan kita tekan ini seperti ini. Lalu untuk tombol plus layout resource file ini untuk menambahkan file kosong XML yang baru. Kalau misalkan kita mau nambah file halaman yang baru gitu, misalkan ini untuk file login, halaman login, lalu kita mau nambahin halaman utamanya gitu, kita tekan yang ini, jadi kita akan membuat halaman yang baru. Nah, lalu di sini ada tab map. Nah, sebenarnya ini kurang lebih sama kayak drawable yang ini, IC launcher background dan IC launcher foreground. Cuma kalau di map ini itu dia lebih fokus ke icon aplikasi kita. Jadi kalau kita ya bisa lihat di sini, kita bisa nambahin aset untuk icon aplikasi kita. Lalu masuk ke tab string. Ini untuk melihat daftar teks apa saja yang ada di codingan kita. Nah, jadi di sini itu kita bisa menambahkan teks daripada kita hardcode di codingan, kita bisa menyimpannya di string ini. Lalu ada tab yang terakhir navigation. Ini untuk melihat alur activity gitu. Jadi misalkan alur aplikasi kita itu seperti apa. Lalu kalau kita tanda plus yang ini tambah, yaitu untuk menambahkan alur yang baru gitu. Misalkan kalau aplikasi kita sudah besar. Lalu masuk ke menu fitur selanjutnya yaitu running device. Mohon maaf karena di sini saya sebelumnya sudah mencolokkan HP dengan kabel USB. Jadi sebelum menggunakan fitur running device ini, pertama-tama kita harus pergi ke developer settings,
kita harus unlock dulu supaya dia bisa membuka fitur mode developer gitu. Jadi setelah terbuka mode developer, kita cari yang namanya itu fitur USB debugging kalau kita lewat kabel USB. Nah, sedangkan kalau bisa juga lewat WiFi. Nah, caranya kalau WiFi itu kita hidupkan wireless debugging seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah mencolokkan HP saya dengan USB, jadi langsung saja kita coba lihat. Nah, di sini HP saya, kita pencet. Nah, dia akan membuka layar HP kita persis ya. Nah, walaupun bisa dibilang ini agak berat. Nah, sebenarnya fiturnya itu ini untuk berguna kalau kita ingin menjalankan atau debugging aplikasi kita gitu di emulator sini. Ya, memang akan terasa lebih berat gitu ya, karena namanya juga emulator gitu, akan mengonsumsi banyak resource gitu, atau ya menggunakan banyak prosesor gitu, makanya lebih berat. Nah, masuk ke fitur-fiturnya, di sini ada power, ini untuk mematikan HP kita. Bisa kita lihat kalau kita tekan dia akan ikut mati. Kalau kita buka, lalu ini tombol volume up, ini untuk menaikkan volume ya, seperti itu. Ini untuk volume down. Nah, ini untuk rotate aplikasi kita. Nah, sama seperti ini, juga sama seperti sebelumnya. Lalu ini untuk tombol back. Nah, akan keluar kalau misalnya kita buka. Oh ya, kita juga bisa mengklik lewat mouse ataupun ngetik di lewat keyboard kita. Misalkan seperti ini, saya ngetik lewat keyboard. Nah, kita masuk lagi ke ini. Nah, di sini itu tombol home, kalau kita tekan dia akan ke home. Lalu ini tombol recent apps. Nah, di sini itu shortcut. Kita bisa ya, di sini ada berbagai shortcut. Misalkan sini ada font size nih untuk memperbesar font yang ada di HP kita. Nih. Nah, memang kurang kelihatan, tapi kalau kita buka dia, ya. Selanjutnya hardware input. Nah, ini hardware input itu dia untuk menyambungkan mouse dengan keyboard kita. Jadi kita bisa menggunakan mouse dan keyboard kita untuk emulator ini. Nah, ini tombol screenshot. Saat kita tekan, dia akan men-screenshot tampilan yang ada di HP kita dan menyimpannya di file komputer kita. Ini lumayan berguna. Lalu untuk ini record, untuk merecord aplikasi kita. Ini backup, untuk membackup menyalin informasi yang kita lakukan di aplikasi kita gitu. Dan ini restore app. Misalkan kita sudah ada membackup lalu kita mau membukanya lagi gitu, kita bisa lewat fitur ini. Kurang lebih seperti itu aja untuk fitur running device. Dan untuk resource manager juga mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya banyak belibetnya atau mungkin kurang bisa dipahami. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Arozari Putra dengan NIM 241081721010. Di sini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan dua fitur pada Android Studio, yaitu fitur refactor dan fitur build. Pertama, terdapat dari fitur refactor itu terdapat fitur refactor disk yang akan melakukan yang akan memunculkan suatu menu pop up yang berisi terkait change signature atau rename satu method atau variabel, serta di sini terdapat metode extract dan introduce yang akan mengintroduce variabel konstan serta melakukan ekstrak dan fungsi lain-lainnya yang di pada menu pop-up kecil. Selanjutnya terdapat fitur rename yang berfungsi untuk melakukan renaming pada suatu variabel atau suatu method serta suatu kelas. Kemudian terdapat rename file, fungsinya itu sama seperti rename, tetapi fungsionalitasnya itu hanya terbatas pada penama renaming file renaming file saja. Kemudian terdapat change signature yang berfungsi untuk mengubah urutan parameter, menambahkan parameter baru, menghapus parameter, serta mengubah return value dari suatu method. Kemudian sini terdapat inline property, inline property yang fungsinya itu untuk membuat suatu inline method atau inline property yang digunakan jika terdapat suatu method yang isinya itu tidak terlalu yang isinya itu ringkas atau pendek saja. Kemudian di sini terdapat move instant method yang fungsinya itu untuk memindahkan suatu fungsi, variabel atau kelas ke file, package atau kelas lain. Kemudian terdapat copy yang fungsinya itu untuk melakukan duplikasi file atau kelas. Kemudian terdapat fitur set delete. Fungsinya ini seperti delete, tetapi sebelum melakukan deleting atau penghapusan, Android Studio akan mengecek suatu method, variabel, atau atau kelas jika dipakai pada kelas atau package lain. Jika terpakai, maka Android Studio akan mem- mem- memperlihatkan pop-up untuk memberitahu bahwa jika metode atau variabel ini dihapus, maka akan ngaruh pada kelas yang menggunakan tersebut, serta ada confirm untuk hapus dan cancel. Kemudian terdapat pull members up yang berfungsi untuk memindahkan variabel atau metode dari subkelas ke superkelas atau interface. Kemudian terdapat push member down, yaitu kebalikan dari pull member up yang menurunkan variabel atau method dari superkelas ke subkelas. Dan di sini terdapat migrate package and class yang fungsinya itu untuk memindahkan atau memperbarui struktur package secara massal. Kemudian di sini terdapat RTL support yang memodifikasi file XML agar dapat mendukung teks right to left yang berfungsi untuk teks Arabic. Terus di sini kita terdapat extract dan introduce dengan beberapa feature seperti variabel yang maksudnya itu mengambil suatu nilai dan menyimpannya dalam variabel lokal baru, kemudian konstan yang mengubah suatu nilai yang tidak pernah berubah menjadi suatu variabel konstanta. Kemudian properti ini mengangkat suatu variabel lokal menjadi suatu variabel
variabel yang disimpan pada kelas tersebut atau kelas level variabel. Terus di sini terdapat introduce type alias yang membuat nama panggilan untuk tipe data yang penulisannya itu panjang atau rumit. Yang di sini terdapat parameter yang fungsinya itu mengambil nilai yang terkunci lalu memindahkannya menjadi parameter input fungsi yang tadinya terkunci. Kemudian di sini terdapat fungsional parameter itu yang mengubah suatu blok kode menjadi parameter fungsional yang menggunakan lambda. Kemudian di sini dapat function itu yang mengambil beberapa baris kode kemudian diletakkan ke dalam suatu metode baru tersendiri. Dan ini function to scope itu mirip dengan function tetapi terdapat terdapat pilihan terdapat pilihan scope fungsi scope fungsi yang akan diletakkan. Kemudian di sini interface itu akan mengekstrak metode untuk dijadikan sebagai suatu interface dan superclass ini fungsinya untuk membuat superclass dan memindahkan properti atau variabel yang terdapat pada kelas yang sedang ada ini, kelas yang dipilih untuk dipindahkan menjadi variabel ini superclass tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke fitur build. Di sini terdapat assemble app run configuration. Ini yang dijalankan ketika kita melakukan run saat kita melakukan run di Android Studio, tapi di sini hanya melakukan pembangunan atau build app dan tidak melakukan launching app yang kita assemble. Dan di sini terdapat fitur compile yang terdiri dari my application data atau all source. Bedanya di sini untuk my application data update main ini hanya hanya mengcompile file yang terdapat pertama ini yang cuman mengcompile pada my application data update main. Kemudian all source ini akan mengcompile semua file perlindahan XML di luar dari my application data main. Kemudian di sini terdapat assemble, fitur assemble seperti assemble module dan assemble project. Assemble ini fungsinya ini untuk membangun atau build app. Assemble module ini hanya melakukan assembling atau build hanya pada bagian tertentu seperti hanya pada bagian my application dan update main. Sedangkan assemble project ini akan melakukan assembling atau pembangunan pada file secara menyeluruh. Kemudian ini terdapat assemble project with test. Ini sekaligus melakukan run, running pada kode-kode tes yang terdapat seperti ini yang di Android test dan di test. Kemudian sini terdapat generate app bundles or APKs. Di sini kita dapat mengcompile aplikasi kita untuk menjadi file APKs atau file bundle. Terus kemudian di sini ada generate sign up bundle or APK. Ini fungsinya ini jika kita ingin melakukan publikasi aplikasi kita ke Play Store yang akan memberikan digital signature pada aplikasinya seba- sebagai penanda bahwa kita
ini developer dari aplikasi itu. Terus di sini terdapat analyze APK. Fungsinya ini untuk melakukan analisis pada file APK yang telah di-build. Kemudian di sini terdapat analyze build performance yang digunakan untuk menganalisis performance build supaya kita tahu apa yang menyebabkan build-nya lambat. Dan di sini terdapat clean project yang menghapus file cache yang tersimpan waktu kita developing dan testing. Kemudian di sini terdapat clean and assemble project with test. Di sini gabungan dari clean project dan assemble project with test. Jadi mengcleaning cache, kemudian melakukan rebuild serta melakukan running pada kode kode testing. Di sini terdapat select build variant. Fungsinya ini menambah menu kecil. Fungsinya ini nambah menu untuk memilih build varian dari aplikasi yang akan dibangun. Seperti misalkan untuk versi debug atau versi release gitu. Sekian dari penjelasan dua fitur pada Android Studio. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.